Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisika Dasar 2. Perkenalkan, nama saya Nur Hayanti. Saya asisten lab untuk percobaan kalorimeter. Nah, kalor adalah zat yang mengalami perpindahan. Apabila suatu benda, dua buah benda mengalami perbedaan suhu, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan mengalami perpindahan kalor ke benda yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga kedua benda tersebut mengalami kesetimbangan termal atau memiliki suhu yang sama, seperti yang dijelaskan pada hukum pertukaran kalor atau asas Black. Adapun tujuan dari percobaan ini ada 3, yaitu menerapkan hukum pertukaran kalor atau asas Black. Yang kedua, menentukan kalor jenis dari bahan kalorimeter menurut prinsip hukum asas Black. Dan yang ketiga, menentukan kalor lebur es. Nah, ini adalah kalorimeter, yang dimana alat ini digunakan pada percobaan ini, yang dimana kalorimeter berfungsi untuk menentukan kalor jenis suatu larutan. Alat yang selanjutnya adalah alat pemanas yang terdiri dari kaki 3, kasa asbes, dan pembakar bunsen. Alat ini berfungsi untuk memanaskan larutan pada percobaan. Selanjutnya di sini ada neraca. Neraca ini berfungsi untuk menentukan massa suatu benda. Selanjutnya adalah termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu larutan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi sebagai wadah apabila kita memanaskan larutan. Alat ini bernama statif yang berfungsi sebagai penyangga termometer pada saat pemanasan larutan. Nah, ini adalah kertas penghisap atau tisu yang digunakan untuk mengeringkan es batu. Nah, ini adalah es batu dan air yang digunakan pada percobaan ini. Pada percobaan ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, menentukan kalor jenis larutan, dan yang kedua, menentukan kalor lebur es. Nah, langsung saja kita masuk pada kegiatan pertama, yaitu menentukan kalor jenis air atau larutan. Adapun prosedur kerja pada kegiatan pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, menyalakan neraca atau timbangan. Nah, pastikan dia dalam keadaan terkalibrasi. Nah, yang kedua itu menimbang kalorimeter kosong bersama dengan pengaduknya. Nah, kemudian mencatat hasil yang ditunjukkan pada timbangan. Yang ketiga adalah mengisi kalorimeter dengan air hingga 1/3 bagian, kemudian menimbangnya kembali. Nah, hasilnya kembali kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya mengukur suhu kalorimeter beserta isinya. Selanjutnya kita mengukur suhu air menggunakan termometer. Hasil ini sebagai suhu awal atau T0. Selanjutnya kita memanaskan air pada gelas piala hingga mendidih. Di sini kita menggunakan air sebanyak
100 mili. Kemudian kita mengukur suhu air tersebut. Kemudian kita mengukur suhu dari air yang telah dipanaskan tadi. Kemudian kita memasukkan air yang telah kita panaskan ke dalam kalorimeter hingga isi kalorimeter di atas separuh. Lalu kita mengaduk campuran air hingga suhunya merata. Kemudian kita mengukur kembali suhu campuran yang telah dicampurkan dalam kalorimeter. Selanjutnya menimbang kembali kalorimeter yang telah dicampurkan oleh dua larutan. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan kedua, yaitu menghitung kalor lebur es. Yang pertama itu kita mengambil kalorimeter yang sudah dipakai tadi, kemudian menimbang bersama pengaduknya. Kemudian kita memanaskan sejumlah air hingga suhunya 40 derajat Celcius. Nah, di sini kita kembali menggunakan air sebanyak 100 mili. Kemudian kita memanaskan sejumlah air sehingga suhunya 40 derajat Celcius. Selanjutnya kita mengisi kalorimeter dengan air yang sudah dipanaskan tadi hingga separuhnya. Selanjutnya kita kembali menimbang kalorimeter beserta isinya. Selanjutnya kita mengeringkan keping-keping es yang kecil-kecil dengan kertas penghisap, kemudian memasukkan keping-keping es ke dalam kalorimeter. Selanjutnya kita mengaduk air yang telah ditambahkan es batu tadi. Teruslah menambah keping-keping es sambil mengaduk hingga suhu kalorimeter beserta isinya turun 10 derajat Celcius di bawah suhu kamar. Kemudian kita mencatat suhu akhir kalorimeter beserta isinya. Demikianlah percobaan kalorimeter yang telah menjelaskan ketiga dari tujuan percobaan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.